Iya, iya, sama-sama. Yang dengar senang dengar ceramahnya aku, teman-teman boleh cus ke channelnya aku ya. Di channelnya aku itu banyak video-video panjang yang aku produksi dan hasil live dari TikTok. Sambil masak bisa dengerin, sambil baring bisa dengerin teman-teman ya. Bahwa belajar pelan-pelan, kita lebih baik ke depannya. Tidak peduli apapun masa lalu kita dan background kita, yang penting now kita belajar lebih baik untuk ke depannya insya Allah ya. Halo Mbak Eka, barakallahu lakum jami'an. Mbak Ana, ya sehat selalu teman-teman semua, positive vibes, ya kita berprasangka baik, orang-orang baik dan iya. Dan ya Mbak Zahira, ya sering saya dengerin Zah di YT, Masya Allah tabarakallah, semoga bermanfaat ya. Halo Kalti, Mbak Bang Mul, iya. Iya, cantik kali Zah, baru tahu ya? Oh enggak ya. Halo Mbak Dewi, Mbak Yayu, Mbak Neni, Mbak Imas, Mbak Gembul, Assalamualaikum Wong Tulus, Mbak Umira, Assalamualaikum Mbak Wife. Iya, sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, Mbak Rizan, Mbak Maisulah, ya sehat selalu. Oke, Sangwin. Iya Bu Des, Sangwinnya keluar kalau lagi live. Yuk kita munculkan melankolis plekmatis, yuk. Aku melankolis plekmatis pura-puranya. Suami katakan cerai, rujuknya itu pakai saksi atau gimana rujuknya? Kalau masa idahnya, cerai talak satu, masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk itu tidak perlu nikah ulang dan tidak perlu ada 3 bulan. Masa idahnya 3 kali suci atau 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu boleh rujuk tanpa menikah lagi. Dengan tatapan mata aja boleh rujuk, campur lagi rujuk. Tapi setelah 3 bulan harus nikah ulang. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mas kawin, dan ada pengantin laki-laki dan pengantin wanita. Nah, untuk rujuk talak satu setelah habis masa idah, ya di rumah aja, nggak usah undang-undang saya ya kalau habis masa idahnya. Tapi dalam masa idah itu harus kalau dalam masa idah boleh, dalam masa idah tidak harus nikah ulang. Nah begitu juga itu nanti kelihatan. Begitu juga rujuk talak 2. Talak 2 itu juga dalam 3 bulan itu boleh rujuk, setelah 3 bulan harus nikah ulang. Halo Mbak Dewi, Mbak Gusmira, Assalamualaikum warahmatullah. Mbak TGF, ya Mbak Rosita, Assalamualaikum. Makassar, penggemar siap. Zah, witir bolehkah witir tanpa Badiah Isya? Boleh. Witir dengan Badiah Isya itu 2 sholat yang berbeda. Teman-teman boleh pilih aja atau boleh dua-duanya. Halo Mbak Ray, Mbak Rosita, Mbak Rifa, Assalamualaikum. Oke, sehat ya teman-teman semuanya. Iya, boleh, mereka udah meninggal. Apa? Assalamualaikum, mau tanya, pantas enggak sih kalau kita mendoakan orang yang lebih berilmu daripada kita? Ya pantas teman-teman ya, bahwa doa sijinul mukmin, doa itu senjata bagi kaum mukmin. Ali bin Abi Thalib sering mendoakan orang-orang munafik. Ali bin Abi Thalib sering mendoakan juga orang-orang yang lebih taat dibanding dia, para guru-gurunya dan seterusnya ya. Jika suami tak beri perhatian selama 6 tahun, bolehkah wanita menuntut cerai? Gugat cerai itu adalah hak wanita untuk melindungi harkat dan martabat wanita, dan syariatnya ada namanya khulu. Kalau mau pergilah ke pengadilan, nanti pengadilan yang akan memediasi dan menentukan apakah ini orang bisa cerai atau tidak ya. Oke, bolehkah mereka udah meninggalnya udah lama? Kayak mana? Ustazah, jika saya kerja di jalan bertahun-tahun, apakah pas pulang harus nikah ulang? Kalau nggak cerai, tidak nikah ulang. Cerai itu tidak nikah ulang kalau tidak cerai. Tapi kalau cerai bagus, baik cerai itunya sorry maupun kinayah, tetap harus nikah ulang kalau bertahun-tahun. Ya teman-teman, aku sudah banyak banget seabra-abra bahas talak 1 dan masa idahnya, talak 2 masa idahnya, talak 3 masa idahnya di live-nya aku, bahkan di VT-nya aku, bahkan di channelnya aku. Itu VT aku udah ribuan teman-teman. Di channel YT-nya aku video udah hampir mendekati 1000. Coba ya teman-teman, aku produksi siang malam untuk teman-teman semua aja. Gayanya siang malam. Enggak, bohong aku. Ya aku sikit-sikit aja kok produksinya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat itu, maksimalkan itu, belajar itu ya. Oke, kalau Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerja di luar bertahun-tahun, selagi tidak ada kalimat talak enggak apa-apa. Selagi tidak ada kalimat talak. Talak tuh ada 2. Pertama adalah talak sorry. Ku ceraikan kau. Ku ceraikan kau, ku
ku talak kau, itu talak, sorry. Ada namanya talak kinayah, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku ndak mau lagi sama kau, you, me, and, atau dia DM kita, atau istrinya mancing, pokoknya aku mau urus surat cerai, terus suaminya bilang, ya udah kamu urus sendiri, itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Jadi gitu ya. Oke, ya kayak gitu ya. Halo Mbak Lilis, nah, masa talak 1 dan talak 2 masa idahnya 3 bulan. Kalau 3 bulan harus boleh rujuk, setelah 3 bulan harus nikah ulang ya. Bersedekah maksud saya kayak gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nursia, tes Mbak Sena. Assalamualaikum Mbak Muhadi, Mbak Maudi. Zahnila Smart, ada yang bilang boleh baca Quran di HP, ada yang bilang nggak boleh. Gimana? Oke, baca Quran di HP bukan tidak boleh, cuman teman-teman kehilangan 4 momentum. Momentum untuk memegangnya, momentum untuk melihat rosam atau tulisannya, momentum untuk menciumnya. Maka saran aku tetaplah baca Quran dengan Quran. Kan sekarang udah ada Quran per juz, udah macem-macem ya. Ya. Oke, baru dengerin YT-nya, Ustazah, ternyata live di TikTok. Betul, aku sebenarnya base-nya adalah dari TikTok Mbak Batari, baru kemudian aku muncul ke YouTube. Aku ke YT ya, aku TikTok itu 10 bulan dan di YT itu lebih kurang masih aktif benar-benar itu masih 5 bulan. Jadi aku pendatang baru di YT ya teman-teman ya, pendatang baru banget ya. Ustazah, bayar fidyah kalau sampai ketemu Ramadan tahun depan kena denda nggak? Enggak, yang penting endingnya adalah bulan Sya'ban. Baddilu saumakum min Syawal hatta Sya'ban. Ganti puasa kalian dari Syawal sampai datang bulan Sya'ban. Belum ada keranjang Mbak Ana, kita tanya jawab dulu sebentar ya. Zah, apakah ada doa selamat untuk anak yang kerja jauh? Doakan saja pakai bahasa Indonesia dan doakan setelah sholat sunat hajat ya. Boleh nggak sholat sunat tahajud tanpa harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud, bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga, cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Tapi Allah lebih menyukai yang afdol. Daripada tidak sama sekali, lebih baik teman-teman tahajud dulu sebelum tidur, tengah malam kalau mau bangun lagi alhamdulillah, kalau enggak yang penting kita udah tahajud ya. Ustazah, sekarang banyak tayang di TikTok uang gaib. Gimana maksudnya tuh? Halo Mbak Yulisti, iya aku di TikTok ketemu Ustazah. Siap Mbak Angcas, ya. Mbak Tini, Mbak Galeri, sholat tahajud yang baik berapa rakaat? Yang balik tentu 8 rakaat. Kalau ditanya yang baik, iya dong. Iya kan? 2, 2, 2, 2. Kapan waktu sholat hajat afdol Mbak? Mbak, udah mau jam 10 nanti close. Kapan waktu afdol sholat hajat dan sholat taubat? Waktu afdol sholat hajat dan sholat taubat nggak ada. Jadi sholat hajat dan sholat taubat adalah guys, sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Adalah sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. So 5 sholat ini bisa teman-teman lakukan kapanpun 24 jam. Caranya sama aja kayak sholat subuh, kecuali di 3 waktu haram sholat. Kapan 3 waktu haram sholat? Lepas subuh menjelang syuruk, jam 12 tepat, lepas asar menjelang maghrib. 3 jadwal ini adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. So kita tidak boleh tasyabbuh, ya, memirip-miripkan waktu ibadah kita dengan orang Majusi, nggak boleh. Maka jangan sholat di 3 waktu itu, selebih waktu itu boleh sholat sunat hajat, boleh sholat sunat taubat. Oke, Bestoy, kapan waktu? Oke, Waalaikumsalam. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Duha 6.30 pagi boleh atau tidak, tergantung lokasi teman-teman di mana. Kalau di Pekanbaru belum bisa, kalau di Bali sudah bisa. Coba cek waktu duha di wilayah masing-masing. Mbak Nih Mas Taufik, Mbak Ai, iya puasa Rajab aku akan landingkan VT maksimal besok. Kan Rajab itu 13 Januari. Teman-teman nanti aja video-video aku bahwa muka aku akan menghantui beranda teman-teman. Dengan syarat teman-teman follow aja kanal aku, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kalau terlalu cepat aku ingatkan puasa Rajab, nanti teman-teman lupa. Ya, maka aku ingatkan di mepet waktu aja. Bukunya udah sampai, thank you Mbak Yulisti. Apakah mau sholat taubat harus mandi taubat dulu? Tidak teman-teman. Berdiri mau rakaat ketiga, apakah tangan diangkat waktu Allahu Akbarnya? Oke teman-teman dengarkan aku baik-baik ya.
bahwa yang wajib itu cuman sebentar. Aku takut di bawah nge-lag. Aku masih di atas, guys. Ntar ya, aku lihat dulu live aku dari akun lain. Karena kalau aku tahan komentarnya di bawah, jangan-jangan sibuk dengan nge-lag. Nah, ini aku lihat dari HP lain. Oke, aman ya, suara aman ya guys. Nah, yang penting adalah takbirnya, teman-teman ya. Yang penting adalah takbir pertamanya. Allahu Akbar. Nah, takbir pertama aja paling penting. Selanjutnya Allahu Akbar sujud, sami ruku, sami Allahu liman hamidah, tegak, rakaat, naik angkat tangan selanjutnya itu ya, aman ya. Nah, aku lihat amannya di sini karena ini masih di atas. Oh, angkat tangannya itu adalah sunnah saja. Yang wajib ngangkat tangan hanyalah pas takbir pertama saja. Selebihnya sunnah. Paham ya? Oke, kalau belum sempat akikah buat anak perempuan karena kondisi ekonomi, sekarang sudah mau 5 tahun, is oke, nggak ada masalah. Yang penting sampai anak balik berakal, silahkan akikahkan aja. Sama-sama Mbak Rona, kalau sholat duha jam 6:30 ya, kayak mana ya? Di daerah teman-teman aku nggak terlalu tahu guys. Intinya kan sholat tuh ada 3. Pertama adalah sholat fajar, matahari belum muncul. Itu setelah azan subuh, sebelum waktu subuh. Yang kedua adalah sholat syuruk. 1,5 jam setelah azan subuh, matahari muncul belum panas. Yang ketiga adalah duha, matahari muncul sudah panas. Teman-teman coba cek di daerah masing-masing, karena jadwal duha tuh beda-beda, jadwal sholat tuh beda-beda ya. Bolehkah witir 3 rakaat 1 kali salam? Boleh, nggak ada masalah. Ingat teman-teman, aku sampaikan tutorial witir 3 rakaat ada perbedaannya. Pertama adalah niatnya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Yang kedua, sholat maghrib baca ayat pendek cuman rakaat 1-2. Tapi sholat witir ayat pendek adalah 1-2-3. Kemudian sholat maghrib itu rakaat kedua dia duduk tahiyat awal. Kalau witir langsung tegak. Rakaat pertama tegak langsung, rakaat kedua tegak langsung, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Oke? Jangan witir kayak maghrib, nanti salah. Gitu ya. Berarti sholat hajat nggak harus selepas sholat tahajud. Tidak. Mbak Limited Edition bahwa sholat hajat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kecuali di 3 waktu haram sholat yang saya sebutkan tadi. Ustazah boleh nggak kalau datang bulan baca Al-Quran? Datang bulan, datang bintang lewat HP boleh baca Al-Quran. Atau yang per juz atau yang ada terjemahan. Tapi kalau yang full Arab dan seluruhnya berbahasa Arab jumlah 30 juz itu mushaf. La yamassuh ilal mutahharun. Tak boleh megang mushaf kecuali orang yang suci. Tapi teman-teman boleh di handphone atau atau ngulang-ngulang hafalan dalam hati aja. Kenapa Mbak? Ya, sapa dong. Siap Mbak Ratu, Mbak Ayu Bangka. Kalau haid sedang tidak lancar, berapa ada, terus selesai, lalu ada lagi. Bagaimana sholatnya? Maka teman-teman, kalau dalam masa haid lebih dari 15 hari, next time namanya adalah istihadah. Istihadah itu adalah orang yang haid tak teratur, tapi ketika diakumulasi dia 15 hari. Ya, lebih dari 15 hari, itu boleh sholat, boleh puasa, dan seterusnya. Duh, aku ketinggalan udah 99 plus. Aku scroll ya, izin ya teman-teman ya. Aku ketinggalan, aku scroll ya. Jadi yang nggak terbaca mungkin boleh ketik ulang ya guys. Iya. Ustazah, apa tadi? 3 waktu haram sholat, habis subuh menjelang syuruk. Kemudian jam 12 tepat. Jam 12 tepat. Kemudian habis asar menjelang maghrib. Habis asar menjelang maghrib. Ya, habis asar menjelang maghrib. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Za baca Quran pegang mushaf wajib wudu enggak? Sunnah wudu. Menurut Imam Nawawi sunnah wudu tidak wajib wudu. Teman-teman izin, apakah aku terlalu cepat menyampaikan? Kalau speed aku lambat, akan lebih banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Teman-teman mau yang mana nih? Mau yang lambat atau yang cepat? Ya, Mbak Ratu, tolong dijawab tuh. Iya kan, enggak terbaca. Teman-teman mau aku lebih cepat atau lebih lambat? Kalau lebih lambat, banyak pertanyaan tak terjawab. Kalau lebih cepat, wah kontroversial nih, cepat lambat, cepat lambat, cepat lambat. Oke, sedang-sedang aja. Ini sedang ya, Masya Allah. Teman-teman online itu jauh lebih terbiasa dengan kecepatan aku dibanding offline. Kalau teman-teman aku yang offline ya, jemaah aku offline tuh bingung kalau aku cepet-cepet. Tapi kalau teman-teman udah
udah sering hadir di live-nya aku, udah terbiasa kali ya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Mbak semangat, Fadilah puasa Rajab aku rahasiakan supaya dilihat nanti di VT-nya dan disimpan karena terlalu panjang sekali Fadilah puasa Rajab. Aku akan ingatkan H-1. Pokoknya tenang aja, aku ready untuk mengingatkan teman-teman semuanya untuk puasa Rajab, nisfu Sya'ban nanti juga ya. Tenang aja, kita akan masuk Ramadan, nanti Ramadan kita ketemu dengan Lailatul Qadar, aku akan sampaikan ciri-ciri malam Lailatul Qadar, aku akan sampaikan cara merenggut malam Lailatul Qadar. Tenang aja, yang penting teman-teman berteman, positive vibes, no judge. Aku tidak akan ngejudge apapun pertanyaan teman-teman, yang penting kita belajar bersama di kanal ini ya. Klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nggak ada, aku pakai loh. Mau ini? Mau yang aku pakai aja? Hah? Tuh, bentar. Iya, memang nggak ada. Memang nggak ada. Bentar ya teman-teman ya, bentar ya. Pakai ini aja. Memang nggak ada, memang cuma 2. Nih. Oke, cepat tapi jelas ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya guys, tahu nggak kami lagi berbagi apa guys? Aku dengan temanku berbagi pentul guys. Oke, tahu ya, bagi pentul. Iya, astagfirullahaladzim. Ya, Ustazah, kalau dicerai di Depak dihitung talak 1, tapi kalau di rumah sudah bilang cerai, talak jadi diakumulasi. Enggak diakumulasi teman-teman ya, satu-satu aja ya. Ya, Ustazah, pentul. Oke ya, karena dua-duanya kayaknya sanguin nih guys. Ya, Ustazah kalau lagi haid boleh baca pegang Quran yang ada artinya nggak? Boleh ya, boleh yang pegang Quran yang ada artinya atau yang ada perjus atau yang ada terjemahan ya. Ustazah ada jadwal pastinya nggak live? Kalau tanya jawab kayak gini, pastinya adalah di jam 7.30 atau maksimal jam 8 pagi. Ini karena aku lagi di luar kota, makanya jam 9 pagi. Kemudian jam 7.30 malam. Kalau untuk tanya jawab kayak gini, setelah itu baru teman-teman kita buka keranjang. Tapi kalau untuk live ceramah aku, itu tidak ada jadwal pasti, tapi selalu setiap hari antara jam 10, 2.30, 4.30. Ya teman-teman ya, aku ceramah setiap hari bisa 2 kali, 3 kali sehari kalau aku di Pekanbaru dan besok aku balik ke Pekanbaru. Ya, oke. Pulang Uni, kami udah kangen kajiannya on demand deh. Lagi haid pergi ya, Kamis pagi kita kajian, Kamis sore kita kajian ya. Semoga bisa live. Kamis pagi itu aku kajian ngisi acara di BNI online Zoom seluruh Indonesia, tapi aku live juga di TikTok, tenang aja. Bagaimana menyikapi permasalahan suami dan istri keduanya? Keduanya gimana? Tempatku sudah jam 10, siap ya. Ustazah tanya kalau suami istri salaman membatalkan wudhu atau tidak? Ya, Zoom pula. Allah Karim. Suami istri membatalkan wudhu, Zoom atau tidak? Macam mana tadi aku ngomongnya? Suami istri membatalkan wudhu atau tidak? Suami istri, bahwa Imam Syafi'i mengatakan suami istri bersentuhan wudhu mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Ya. Siap ya Mbak Nursia. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan mutlak tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Sementara Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Jadi teman-teman silahkan pilih yang mana. Oke? Ya, berdosakah tidak melayani suami yang sudah pikun? Ketika dia punya keinginan biologis tetap harus dilayani. Umi lagi tidak fokus ya enggak. Tadi temenku mau keluar jadi minta pentul, sementara pentulnya kami cuma 2 ya, hilang semua guys. Ya, bagaimana menyikapi anak yang curhat kalau di pondok dia ngajar ngajinya galak? Bilang aja, guru galak itu tujuannya nanti untuk kamu. Sekarang kamu susah, suatu ketika kamu akan ingat jasanya. Karena galaknya dialah kamu nanti jadi sukses gitu. Guru tuh galak nggak apa-apa guys. Aku aja galak nih, pengen galak tapi nggak bisa sih. Gimana lagi ya kan? Ya, semua gara-gara pentul. Iya. Mau tanya kalau orang tua nikah siri tapi nikah diam-diam tanpa anak tahu gimana? Tanpa anak tahu gimana? Anak mesti tahu teman-teman karena itu adalah mahram bagi bapaknya. Bagaimana Ustazah iya, lagi haid pergi ke masjid boleh nggak? Ada ulama yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah sudah berdosa.
Ada ulama yang mengatakan tak boleh masuk, boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Teman-teman silahkan pilih yang mana. Asal jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi rajin. Aku ikut Imam Hambali aja lah, boleh masuk asal tak menetes. Bulan depan aku lagi males nih, ya udah ikut imam ini aja lah. Tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Nah itu ya, nggak boleh ya. Pilih salah satu, jangan berubah-ubah. Lagi haid boleh ke makam. Tidak ada larangan wanita haid ke makam, dan kemudian tidak ada larangan wanita haid untuk memandikan jenazah. Termasuk wanita yang ke makam tidak masalah. Dalam dalil dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas. Klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Doa agar nurut sama orang tua. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya, Ustazah, apa itu arti waliullah? Waliullah itu adalah wali-walinya Allah. Ya, orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Setelah wudhu, tidak sengaja senggolan sama anak laki-laki sendiri. Sudah balik. Anak adalah mahram. Bersentuhan dengan anak tidak batal karena anak tuh adalah mahram kita, ya. Oke. Saya ada rezeki dari Allah. Bagusnya saya sedekahkan kemana dulu? Sama keluarga atau ke panti asuhan? Usahakan adalah zawil kurba dulu. Zawil kurba wal yatama wal masakin. Orang terdekat dulu, baru orang yatim, baru fakir miskin. Orang terdekat dulu, baru orang yatim, baru fakir miskin. Oke? Sholat duha itu bisa nggak 11.30? Tergantung azan zuhurnya kapan. Kalau aku tidak menyarankan, takutnya matahari sudah di atas kepala, sehingga kita tidak lagi boleh sholat. Saran aku maksimal jam 11 aja. Oke, bagaimana hukumnya? Ulang bagi terbang. Doa agar anak soleh, teman-teman doa Rabbi habli minas salihin. Teman-teman boleh bantu catat yang sudah hafal, yang sudah lama di kanal aku, bantu catat doa untuk anak soleh. Besok siang aku pulang teman-teman. Kamis kita mulai kajian ya. Teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke teman-teman. Coba ini ya, Robbi habli minas solihin ya. Ini doa agar anak soleh ya. Baca setiap hari, setiap habis sholat 3 kali aja ya. Ustazah, gimana sholat taubat dilakukannya? Kapan waktu yang tepat? Sholat taubat adalah semua jenis sholat yang dapat dilakukan, adalah sholat yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun kita mau. Oke, izah dan ifat itu apa? Kalau ifat aku nggak tahu. Kalau izah adalah kehormatan. Jaga izah Islam, kehormatan Islam. Sebagai istri harus menjaga izah. Izah itu kehormatan. Kehormatan sama dengan muru'ah. Muru'ah itu kehormatan. Kalau ifat aku nggak tahu apa teman-teman. Sholat yang pertama kali dihisap maksudnya gimana? Kalau kita meninggal nanti, ibadah yang pertama kali dihisap itu adalah sholat kita. Kalau sholat kita benar, insya Allah lebih ringan hisap yang lainnya. Ya. Artinya Rabbi habli minas solihin adalah ya Allah berikan aku anak yang soleh. Halo Mbak Reva, sehat-sehat di sana. Sholat tahajud berapa rakaat paling banyak? 8 rakaat ya. 8 rakaat itu paling banyak ya. Iya, uang belanja dan nafkah istri apa bedanya? Beda. Kita harus memberi nafkah, bukan sekedar uang belanja. Terdiri dari sandang, pangan, papan. Ya, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan kemudian pangan. Ya, makasih penjelasannya sama-sama. Bu Ustazah mau tanya, bumi datar apa bulat? Lupa aku, nanti aku tanya sama si bumi ya. Gimana caranya jadi orang yang lebih baik Ustazah? Teman-teman hijrah, ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik. Halo Mbak Karep ya, dengan lingkungan yang lebih baik, tinggalkan kemaksiatan, perbanyak berbuat lebih baik. Oke, 4 rakaat tahajud boleh nggak? Boleh, 2-2 aja, 2-2 aja ya. Oke ya, nih ya Allah berikan anakku anak yang soleh ya.
Oke, kenapa ketawa? Nanti aku tanya sama Bumi, ya kan? Hati-hati nanya sama aku. Aku rudal Hamas, guys. Halo Mbak Sari, za sama anak angkat apa batal wudhu? Batal kalau belum disusukan. Ya, makan ikut mertua, apakah itu nafkah? Tidak, nafkah harus dari halo Mbak Maria, harus dari seorang suami kepada istri. Iya, Mbak Mai, Mbak Uli. Iya, iya. Kalau baca komen tuh bisa ditahan biar nggak terbang. Iya, kalau aku tahan nanti teman-teman nge-like di bawah, aku nggak tahu teman-teman. Bu Ustazah kalau nggak pernah nyapa orang Karawang, Mbah Mamah Boy, siap ya. Ustazah apa taubat semua dosa kita bisa diampunkan? Bisa kecuali dosa syirik. Rasul dalam dalil dikatakan bahwa innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan dosa kita dan mengampunkan semua dosa illa syirik kecuali dosa syirik. Jadi selain dosa syirik akan Allah ampunkan ya. Teman-teman yang mau tahu tentang apa aja itu syirik gitu ya. Teman-teman bisa ke channel aku ya. Di situ ada video panjang aku terkait dengan syirik ya. Ustazah DR Nelaluki, dilihat aja ada video-video panjang aku ya. Di antara syirik adalah percaya kepada mitos gitu juga syirik ya. Kemudian percaya kepada orang-orang pintar ya. Kemudian percaya kepada di lautan itu ada arwahnya, itu semua syirik ya. Ya, Ustazah mengkodo sholat untuk ibu yang sudah meninggal tidak ada ya. Kalau dosa ghibah bisa dimaafkan dengan syarat kita minta maaf kepada orang itu. Berat kalau dosa ghibah itu guys, berat. Nggak bisa dosa ghibah itu selesai dengan sholat taubat. Dosa ghibah nggak bisa selesai dengan sholat hajat. Nggak bisa selesai dengan sholat tasbih sampai kita minta maaf sama orang itu. Tapi kalau minta maafnya, minta maaf aja ya. Jangan sampai bilangnya kayak gini pula, maafin aku ya, ngapa tuh kemarin aku gosipin kau. Jangan kayak gitu ya. Maaf lahir batin aja, setelah itu sebutkan kebaikannya. Cara menghindari dosa ghibah adalah sebutkan semua kebaikannya ya, semua kebaikannya. Kalau anak laki-laki yang nggak disusui apakah batal juga? Betul sekali ya, kalau dia belum dimahramkan maka dia adalah orang lain. Halo Mbak Alfa. Iya, cara jamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Untuk jamak sholat Mbak Dira, itu udah clear banget. Aku bahas di video aku. Mbak lihat aja kanal YouTube aku. Astagfirullah. Kanal TikToknya aku. Nanti di pojok kiri itu ada aku sematkan. Dilihat 6,6 juta orang tentang jamak qasar dalam sholat. Biar Mbak lebih paham. Disimpan videonya. Dilihat-lihat. Didengar-dengar. Jangan lihat orangnya. Kalau lihat video aku nanti bahaya. Teman-teman sulit move on. Ya. Oke, narsis guys. Membaca Al-Quran di rumah di kamar tapi tidak pakai kerudung. Harusnya pakai kerudung. Tapi kalau berwudu tidak harus ya. Oke, Ustazah aku seneng dengar sudah ngomong. Kalian ngomong tegas lugas gitu. Iya, ya gitu teman-teman ya. Kayak gitulah guys. Ya. Tegas ya kak? Iya. Rencananya mau belajar marah tapi susah nih. Bolehkah wanita haid membaca Quran di handphone? Boleh. Wanita haid boleh baca Quran di handphone. Boleh zikir pagi siang malam. Boleh kirim Al-Fatihah untuk orang tua meninggal. Boleh kirimkan sholawatan. Semuanya boleh. Kecuali baca Quran yang full Arab. Atau tawaf atau sholat ya. Oke, baik. Mohon doa amalan menghilangkan sihir. Teman-teman ada yang hafal nggak doa menghilangkan sihir? Ini yang sudah sering hadir, teman-teman hafal ini. Ya, coba dibantu ketik ya doa supaya aku nengok muka aku sendiri guys. Mirip Nela Luki guys. Ya, gitu guys. Coba teman-teman doa supaya terhindar dari syirik ya. Sihir ya teman-teman ya. Ini dia. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu bisa ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Tapi kalau mau lebih bagus Al-Falaq itu juga gampang. Udah hafal kan? Ya.
wa min syarrin nafasati qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarrin hasidin iza hasad. Aku artikan ya, qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung dari Tuhan penguasa subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk, wa min syarril ghasiqin iza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita penyihir dalam ikatan buhul, wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang berhasad. Ya, itu bisa. Kalau doa untuk terhindar dari was-was, bagusnya al-ikhlas. Qul a'udzu birabbil bin nas, ya, malikin nas, ya, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan waswasnya si khannas, ya, gitu ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, assalamualaikum. Ustazah, kalau lagi haid tempat saya boleh nggak baca Al-Fatihah? Boleh. Haid boleh baca Al-Fatihah, boleh zikir, boleh solawat, iya boleh. Thank you Mbak Jaibi. Boleh solawat, kemudian boleh muhasabah, nggak ada masalah ya. Halo Wong Jowo, yang mana? Bolehkah kirim Al-Fatihah kedua orang tua yang meninggal tanpa menyebutkan bintinya? Boleh, nggak ada masalah ya. Doa nggak ada masalah ya. Karena Rasulullah juga berdoa kayak gitu. Fajaza'uhu li zaujati, untuk istriku, wa banati, anak perempuanku, abnai, anak laki-lakiku, wal mujahid. Nggak ada pakai binti-bintinya. Muhammad berdoa nggak ada pakai binti-binti ya. Oke, doa jauh dari segala penyakit yang berbahaya. Waduh, teman-teman mesti ke Majmu' Syarif kalau kayak gini nih ya. Ustazah, iya, Ustazah, punya junub, bolehkah bersolawat dan zikir? Mandi aja teman-teman ya, mandi aja ya. Ustazah, kalau zikir dan syahadat tentu boleh. Zah, kalau dah balik masih bisa akikah? Kalau sudah balik berakal, saran aku kurban saja. Kurbankan anaknya. Kok kurbankan anaknya? Bukan. Maksudnya apa namanya itu, lebih baik anaknya dikurbankan. Salah. Kayak mana katakannya ya? Lebih baik berkurban atas nama anak. Karena akikah itu kewajibannya cuma sampai balik gitu ya. Gitu. Teman-teman kira mudah menjadi host ini guys. Terbalik-balik kepalaku. Nggak sinkron kepalaku dengan mataku. Kayak gitu. Dengan aku ngomong. Sinkron dia guys, tiga nih. Udah gitu teman-teman nulisnya macam rudal Hamas kayak gini, gimana ceritanya ini? Oke. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak ziarah ke makam orang tua? Boleh, nggak ada masalah. Teman-teman jangan, halo Mbak Fiza, Mbak Rudi, Mbak Ruru Raidif ya. Teman-teman kalau lagi haid itu kan yang dilarang cuman baca Quran yang full Arab, kemudian tawaf, kemudian sholat, kemudian berhubungan badan, titik. Udah gitu aja, geng, nggak ada lagi yang lain ya. Boleh boleh baca Quran per juz, terjemahan, boleh ziarah, mandikan jenazah, boleh baca doa-doa, zikir pagi siang malam ya. Yang dilarang tuh cuman itu ya. Termasuk ibadah mahdoh, puasa itu tentu dilarang ya. Kemudian boleh sedekah, ingat kekurangan diri, kirimkan Al-Fatihah. Wanita haid boleh itu semua. Wanita haid boleh makan, boleh tidur, boleh bercanda. Haid tidur aja nggak ada masalah ya. Wanita haid boleh nonton, boleh ngobrol, boleh ya. Oke, siap. Cara ini ngetiknya. Oke, Ustazah tidur malam dalam keadaan junub ya, boleh. Mendahulukan mandi junub itu dapat pahala sunnah, kalau memundurkan itu dapat pahala wajib aja. Iya. Minum Mbak, iya. Ngopi juga boleh, siap. Ustazah, tadi aku udah banyak minum ya. Tadi aku makan minum smoothies teman-teman ya. Zah, ya Pak, apa panggil-panggil? Akikahkan anak yang sudah meninggal nggak usah lagi teman-teman ya, nggak usah lagi. Karena kalau akikah tuh harus potong rambut. Kalau udah meninggal rambut siapa yang nak dipotong? Nggak mungkin.
rambutnya bom-bom kucingku, ya kan guys? Batalkah setelah wudhu mau sholat tidak sengaja tersentuh dengan tangan suami? Iya. Oke, Imam Syafi'i bilang tidak batal. Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat atau tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat. Terserah mau pilih yang mana. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Neneng. Kalau Ustazah fidyah baiknya diberikan ke siapa? Boleh ke orang-orang du'afa. Du'afa itu orang-orang lemah ya, seperti fakir, orang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kemudian ke panti jompo, asal jangan ke aku ya. Doa untuk suami yang susah sholat, hajar. Enggak. Doa untuk suami yang susah sholat, doakan pakai bahasa Indonesia, ajak dia untuk sholat tapi jangan dipaksa ya. Oke, jangan dipaksa karena mengingatkan orang tidak boleh menyakitinya ya. Gimana hukumnya? Ustazah, boleh nggak? Ustazah, iya apa? Doa biar nggak males apa ya Ustazah? Mbak Lia, males tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Nggak apa-apa malas tuh. Ustazah, gimana caranya mengatasi malas sholat duha? Malas aja lah, nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Gimana caranya semangat saya untuk sholat? Nggak usah semangat. Yang penting kerjakan. Kita nggak butuh semangat, geng. Nggak butuh semangat, guys. Nggak perlu kita semangat. Semangat atau nggak semangat, kerjain aja lah. Nggak ada masalah. Justru semangat itu banyak menghancurkan kita. Kenapa ibu rajin majelis taklim? Lagi semangat Ustazah. Terus besok kenapa ibu nggak datang? Nggak semangat, Zah. Tuh. Kita nggak perlu dengan semangat, kita cuma perlu tetap kerjakan konsisten. Ustazah gimana caranya? Halo Mbak Rindu. Ya gimana caranya gimana caranya supaya menghilangkan malas? Malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Ada orang semangat baca Quran, ada orang malas tetap baca Quran. Hahaha. Pahalanya sama, si semangat dan si malas. Semangat dan malas cuman perasaan aja. Yang penting tetap kerjakan. Apakah aku rajin terus? Enggak juga. Apakah aku malas? Malas juga. Cuman bedanya, kalau malas tetap aku kerjakan. Oke, bestoy, sip. Nah, ngetik aja terus. Aku tadi dengar tanda ini. Orang-orang ini. Oke. Bu, apa lagi? Wah, oke. Kumat males nggak apa-apa, males nggak apa-apa, yang penting teman-teman tetap dikerjakan ya. Males tuh oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Happy ya. Ustazah cantik, pinter tapi garang. Oh iya teman-teman, apalagi kalau gigi 4 aku pakai. Oh SIM aku SIM A pula, ya Allah, ya kan, ngeri lah. Ini mau buat SIM B nih, truk 6 gigi. Oke, siap ya teman-teman ya. Aku mau buat SIM B. Bawa bis 6 gigi. Cuk 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 ya. Happy sambil ngaji. Silakan malas, yang penting tetap kerjakan. Wah, semangat ya nih, ada yang dukung malas ya. Oke. Ustazah, kalau fidyah diserahkan uangnya boleh. Uangnya adalah 1,4 kg beras per harinya. Itu boleh. 1,4 kg beras per harinya. Ya, hitung aja berapa uangnya. Beras yang kita makan ya. Baca Quran sambil lembahan boleh nggak? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak duduk dan berbaring gitu, ya kan? Jadi boleh sambil baring boleh ya, baca Quran sambil yang itu boleh ya, boleh teman-teman ya. Yang aku bingung kemarin ada yang nanya, boleh nggak zikir sambil nengok HP? Wah, itu keahlian baru tuh, mantap itu orang tuh guys. Dia zikir sambil nengok HP. Itu sakti mandraguna abrakatabra itu. Aku pengen belajar juga kalau bisa. Aku bilang sebenarnya oke sih. Zah marah gimana? Mbak Yanti. Halo Mbak Rosita, Mbak Limited Edition. Zah boleh nggak zikir sambil baca Quran? Sebenarnya boleh. Zikir sambil megang HP gitu kan ya.
Sebenarnya boleh, tapi gimana tuh teknis dan tutorialnya ya? Aku pengen juga gitu guys, cuman belum bisa aku. Aku mantap juga ya sambil zikir, mantap kali orang itu. Ada nggak orang itu di sini tuh ya, mantap kali ya. Ustazah, apa kalau buka usaha berdua sama suami, cara cari nafkah istri gimana? Sementara kan uangnya jadi satu, ya. Yang penting suaminya bekerja dan keridoan. Ya, yang penting suaminya bekerja dan keridoan bersama, ya. Mau lihat dong orang cantik marah. Rencananya nanti malam mau marah, tapi dari tadi kemarin nggak jadi-jadi, guys. Disconnected dia, disconnected. Ya. Kalau oke apa lagi? Oke, aku nonton ustazah sambil sholawatan boleh, ya kan? Sholat subuh jam 6 apa sah? Tergantung tempat teman-teman. Kalau aku jam 6 udah nggak ada lagi, guys. Dia tergantung lokasi teman-teman ya. Haruskah aku menghafal lokasi sholat subuh dan sholat duha di seluruh wilayah Indonesia supaya aku bisa menjawab pertanyaan teman-teman seluruh Indonesia? Kalau ya aku lakukan for you guys. Kalau ya aku lakukan everything for you guys. Banyak yang nanya ustazah sholat duha boleh nggak jam 6? Boleh nggak jam 7? Itu kan beda-beda setiap daerah. Haruskah aku menghafalnya untuk memberikan yang terbaik? Cuaks. Slebeo. Ustazah lagi khusyuk nih doa tetangga dangdutan. Gimana cara negurnya? Ya, ditegur jangan saat dia lagi dangdutan. Nanti dia patah semangat. Nanti kalau udah lagi duduk-duduk di masjid ya, kemudian lagi santai-santai, baru ingatkan dia ya. Oke? Slebeo. Oke ya guys, teman-teman sehat ya di sana ya. Yang baru mampir salam kenal dari aku, klik foto aku, halo bunda, yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Bagi yang baru mampir dalam kanal ini, salam kenal dari aku. Yang sudah lama pasti tahu kalau aku tuh namanya aslinya Nela Luki sesuai KTP, dan aku nih sebenarnya nggak kayak gini guys. Sebenarnya aku tuh orangnya pendiam aja. Jadi aku tuh sebenarnya nggak kayak gini. Sebenarnya yang aslinya itu aku adalah pendiam. Behind the skin, di balik layar tuh aku pendiam sebenarnya guys. Kalau lagi tidur. Tapi kalau lagi hidup aku kayak gini terus. Bingung juga aku. Iya kan? Suka sama, iya siap. Curhat masalah orang tua ke suami boleh. Selagi suaminya merespon dengan baik. Halo Mbak Fatima, Mbak Dewi, Mbak Nir, ya. Mbak Dani, Mbak Elis, ya, Mbak Syah. Ya, jadi gini guys konsepnya guys. Ya kan, jadi aku nggak kayak gini yang sebenarnya guys. Sebenarnya aku tuh nggak kayak gini. Di belakang layar aku tuh pendiam, lagi tidur. Ini kayak gini cemana lah lagi kan. Terima aja lah ya. Jadi kan gini kan guys. Kalau teman-teman bercerita dengan suami tentang orang tua misalnya gitu ya kan. Halo Mbak Yuliati. Bercerita dengan suami bercerita tentang orang tua dengan suami. Tergantung teman-teman ya. Tergantung respon suaminya. Misalnya nih, contoh gini ya. Bang, orang tuaku kayak gini loh bang, gitu. Udahlah, dari dulu orang tuamu kayak gitu. Jangan kau pedulikan lagi. Jangan kau pedulikan lagi. Udahlah, lupakan aja lah. Biar aja lah emak bapak tuh kayak gitu, bikin pusing aja. Kalau itu respon suaminya, jangan cerita. Tapi kalau suaminya menenangkan, kemudian suaminya mengingatkan, itu ceritalah ya. Oke, Mbak Linda, Mbak Jumaini, termasuk juga teman-teman kalau cerita dengan suami tentang temannya, gitu kan. Misalnya bang, teman aku dibilangnya aku sombong bang. Udahlah dek, kita yang penting kerjakan aja bagianmu, jangan pikirkan cakap orang.